Bab 1006-1010. Bab 1006, Transaksi. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform batu. Hal yang membuatnya tercengang adalah bahwa 3 orang telah berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu yang singkat ini. Jadi, ada 9 orang di platform batu. Namun, setelah mengesampingkan 2 tempat untuk tikus menelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah gunung surga. Xiao Yan melihat orang yang terakhir mengisi pos pemeriksaan setelah mendarat di platform batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiao Yan mengandung beberapa keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia melihat tikus menelan emas yang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa pahit. Tidak terduga bahwa orang-orang di belakangnya mendapatkan keuntungan besar setelah dia menggunakan Lion Tiger Gold Shattering Roar. Menurut kekuatan susunan suara pasang tikus tadi, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan akan kesulitan melewatinya. 2 lainnya mungkin tidak memiliki waktu yang mudah untuk melewatinya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat untuk orang-orang di belakang. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang baik untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang 7 Do Huang dan tidak bisa dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang 6 Do Huang. Peluangnya untuk berhasil melewati rangkaian suara pasang tikus ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok Douqi ini akhirnya kelelahan saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, tubuhnya dengan sedih menembak ke belakang dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Wajahnya tidak pasrah dengan keadaan. Orang-orang di peron, yang telah gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa usaha orang ini sia-sia. Tatapan mereka dengan pahit menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangan sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang untuk mengirim Anda dari gunung mata surga. Jinsi melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suaranya yang samar mengumumkan nasib mereka. Wajah cukup banyak orang menjadi jauh lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jinsi. Namun, dia mengabaikan mereka. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jinsi melintas dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkuk saat melihat Jinsi muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari suku tikus menelan emas kemungkinan akan berakhir menderita karenanya. Jinsi mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam puncak gunung. Ikuti aku. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani meremehkan Jinsi setelah mendengar ini. Mereka semua dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak Heaven Eye Mountain. Jika seseorang mengangkat kepalanya di tempat ini, dia secara kebetulan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang samar-samar menyebar darinya menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasa kedinginan. Gelombang energi yang berwarna-warni itu seperti gelombang yang menyebar lagi dan lagi, pemandangan yang sangat megah. Kelompok Xiao Yan dengan cepat melompati bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara, langkah kaki mereka mengikuti Jinsi sebelum secara bertahap berhenti. Mereka semua perlahan mendaki lereng yang curam. Adegan yang muncul di depan mereka segera membuat mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiao Yan adalah gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang mengandung racun api, berulang kali dimuntahkan. Di tengah gunung berapi ada kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Pada saat ini, kolam itu hampir kosong.
Orang bisa samar-samar melihat zat seperti lava merah menyala di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan saatnya gelombang energi mencapai puncaknya. Saat mencapai puncaknya, seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itu, kolam darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukkannya pada saat itu. Jinsi menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan dengan samar berbicara. Hati semua orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi jauh lebih panas ketika mereka melihat kolam. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan bisa menghemat latihan keras selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam Heaven Mountain Blood Pool mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu, Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api memasuki tubuh Anda, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu memasuki tubuh Anda, itu akan menjadi seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan tidak ada yang bisa menghapusnya. Jinsi berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tidak terduga bahwa ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiao Yan menyapu Jinsi. Hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiao Yan merasa bahwa dia telah mengumpulkan cedera. Dari kelihatannya, luka itu pasti berhubungan dengan racun api ini. Selain itu, ada 9 dari kalian saat ini di sini. Dengan kata lain, salah satu dari kalian tidak akan bisa memasuki kolam darah gunung surga. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jinsi mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata. Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng King Er dan 3 lainnya, individu-individu lain itu sendiri mulai perlahan mundur sedikit. Ada sedikit kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat ke sekeliling mereka. Jinsi tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan dan berkata, ikuti aku. Semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yan, terkejut saat mendengar ini. Segera, mereka melemparkan beberapa tatapan yang tidak biasa padanya. Menjadi pihak yang terlibat, Xiao Yan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara ketika melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana paviliun batu berada. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikuti. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat melihat Xiao Yan tiba di paviliun batu. Tatapannya melihat ke gelombang energi berwarna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat lelaki tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam paviliun batu. Jin Si tersenyum ke arah Xiao Yan ketika dia melihatnya tiba. Dia melirik Jingu sebelum berbicara, anak kecil, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu? Xiao Yan terdiam sesaat ketika mendengar ini. Setelah itu, dia segera bertanya, karena cedera internal tetua Jin Si. Xiao Yan dengan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jingu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, lihat, aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa. Jin Si perlahan berbalik. Matanya yang awalnya tenang menjadi sangat tajam pada saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan agak ragu, kamu dapat mengatakan bahwa aku menderita luka dalam. Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena ragu. Harus diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas 6 tidak mencapai level ini. Mungkinkah pemuda di depannya ini, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini? Aye, aku bisa melihat sedikit. Xiao Yan sedikit mengangguk. Apakah kamu yakin kamu bisa mengobatinya? Jin Si maju 2 langkah dan bertanya dengan suara berat. Aku bisa melihatnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan begitu saja duduk di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si berkedut saat melihat ini, tapi dia hanya bisa menurut dan duduk. Xiao Yan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit sementara seutas kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jingu bertukar pandang setelah melihat Xiao Yan memejamkan matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Kebanyakan alkemis bersifat eksentrik.
Saat itu, mereka telah banyak menderita hanya untuk menemukan seorang alkemis untuk membantu melihatnya. Xiao Yan berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan melanjutkan penyelidikannya untuk beberapa saat sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. Bagaimana itu? Jingu di samping buru-buru bertanya. Racun api telah memasuki tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang begitu dalam. Sangat sulit untuk mengusirnya. Xiao Yan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan ketika melihat Jin Si. Jika bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan besar dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Si dan Jingu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiao Yan mengucapkan pengamatan yang sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiao Yan menggosok jarinya dengan lembut di atas meja ketika dia melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi. Retak. Meja batu di depan Jin Si segera membentuk beberapa retakan saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Suaranya akhirnya menjadi cemas, kamu, Tuan Xiao Yan mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Tatapannya meluncur ke area di luar paviliun batu, tampak tidak dapat diformat. Jin Si dan Jin Gu terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka segera tampaknya telah memahami sesuatu. Jin Si ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya mengatupkan giginya saat dia dengan lembut berkata, selama kamu benar-benar dapat mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kemajuan suksesmu menjadi Douzong. Sua, tatapan yang mengalihkan pandangan dari paviliun batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiao Yan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata berat diucapkan dari mulutnya. Sepakat. Bab 1007, Dasar Kolam Darah. Jin Si menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu di sampingnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia perlahan mengucapkan, kolam gunung darah surga memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menembus kemacetan. Namun, kemungkinan ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang selama beberapa waktu. Namun, melihat kekuatan Anda, kemungkinan itu hanya waktu yang singkat sejak Anda maju ke Do Huang Bintang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Anda memasuki kolam darah gunung surga, akan sangat sulit bagi Anda jika Anda berniat untuk mengandalkannya untuk terobosan ke kelas Douzong. Xiao Yan mengangguk. Dia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia menghargai kolam darah gunung surga ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil risiko ditangkap oleh Wind Lightning Pavilion untuk pergi ke tempat ini. Metode apa yang ada dalam pikiran tetua Jin Si? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja batu. Dia menekan turbulensi sebelumnya di hatinya saat dia bertanya dengan lembut. Mulut gunung berapi puncak Heaven Eye Mountain adalah tempat dengan energi terpadat di dalam Heaven Eye Mountain Range. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari energi yang sangat besar ini. Namun, ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Mata Jin Si terlempar ke mulut gunung berapi yang sangat besar saat dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar itu setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari kolam darah gunung surga. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, itu sangat murni, mungkin karena terbentuk dalam jangka waktu yang lama, sayangnya, tempat itu, yang memiliki harta karun yang besar. Kepahitan di wajah Jin Si menjadi jauh lebih padat ketika kata-katanya mencapai akhir. Mungkinkah racun api gunung surga di dalam penatua Jin Si diperoleh dari tempat itu? Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah saat dia bertanya. Jin Si menghela nafas dan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan Jin Si yang lebih tua, kamu tidak dapat menahan korosi dari racun api gunung surga. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Xiao Yan tanpa sadar mengerutkan kening saat dia berbicara. Orang lain secara alami tidak akan berani memasuki dasar kolam darah gunung surga. Namun, bagi Anda, yang memiliki api surgawi, itu tidak akan terlalu sulit.
Meskipun racun api gunung surga seperti belatung di tulang seseorang, itu masih tidak memiliki cara untuk berurusan dengan api surgawi. Jin Si tersenyum saat dia menjawab. Alis Xiaoyan terangkat tanpa sadar saat mendengar ini. Sejak dia memasuki Heaven Eye Mountain, dia tidak pernah mengungkapkan api surgawi. Bagaimana Jin Si ini tahu bahwa dia memilikinya? Hidung suku tikus menelan emas kami sangat tajam. Kami juga memiliki kemampuan yang dapat merasakan energi di dalam tubuh seseorang. Ini bukan pertama kalinya saya melihat api surgawi, dan wajar saja jika saya menyadari aroma menakutkan dari benda ini. Jin Si menyeringai saat menjawab, menyadari keraguan di hati Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba mengerti ketika dia berkata, apakah tetua Jin berniat membuatku menuju ke dasar kolam darah gunung surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos kelas Do Huang. Jin Si sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Xiaoyan dan berkata, tempat itu adalah area yang awalnya ditemukan oleh kami, tikus menelan emas. Untuk membuka tempat itu, cukup banyak tikus yang menelan emas akhirnya mati. Oleh karena itu, tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus menelan emas kami. Bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadarinya. Apa yang kamu katakan? Xiaoyan menyilangkan 10 jarinya. Dia merenung sejenak. Baru saat itulah dia mengangkat matanya dan menatap Jin Si. Dia berkata, baiklah. Tapi saya hanya akan membantu Penatua mengeluarkan racun setelah saya berhasil keluar dari kolam darah gunung surga. Jin Si menyipitkan matanya dan perlahan berkata, bukannya aku tidak mempercayaimu. Namun, tidak ada bukti dalam kesepakatan lisan. Saya tidak bisa hanya mengandalkan kalimat Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar dapat membantu saya mengeluarkan racun api gunung surga dari tubuh saya, bukan? Petik 2. Ini adalah Heaven Eye Mountain, wilayah tikus menelan emas. Dengan tetua Jin Gu dan Jin Si hadir di tempat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang aku kecil yang melarikan diri, kan? Xiaoyan tertawa. Jin Si menoleh sedikit setelah mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Jin Gu. Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya mengangguk. Dia dengan samar berkata, kalau begitu, aku akan mempercayaimu sekali. Mudah-mudahan, Anda akan melakukan seperti yang Anda janjikan. Jika Anda gagal memenuhi persyaratan transaksi ini pada saat itu, Anda tidak boleh menyalahkan saya yang lama. Ada ancaman samar di akhir kata-katanya. Namun, Xiaoyan hanya menyeringai. Meskipun racun api gunung surga di tubuh Jin Si serius, itu tidak sepenuhnya mustahil untuk mengusirnya. Jin Si melambaikan tangannya saat melihat bahwa Xiaoyan tidak keberatan. Sebuah cahaya emas melintas ke Xiaoyan. Ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas saya di dasar kolam darah gunung surga. Anda harus mengandalkan benda ini untuk memasukinya, kata Jin Si. Xiaoyan meraih benda itu dan meliriknya. Itu adalah tengkorak tikus berwarna emas gelap. Xiaoyan mengangguk, menyimpannya di cincin penyimpanannya dan tertawa. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada tetua Jin Si. Jika saya benar-benar dapat menembus kelas Do Huang di tempat ini, Anda dapat menyerahkan perawatan racun api gunung surga di tubuh Anda kepada saya. Petik 2. Ini yang terbaik, kau harus kembali dulu. Puncak gelombang energi akan segera tiba. Pada saat itu, kolam darah gunung surga akan terisi dengan cepat. Yang perlu Anda lakukan adalah memasukkannya pada waktu yang paling tepat, kata Jin Si. Xiaoyan juga berseri-seri saat mendengar ini. Dia berdiri dan menangkupkan tangannya ke keduanya sebelum berbalik, berjalan keluar dari paviliun batu. Dia menuju ke mulut gunung berapi. Jin Si tanpa sadar menghela nafas saat melihat punggung Xiaoyan yang jauh. Dia berkata, dasar kolam darah gunung surga adalah tempat yang ditemukan dengan susah payah oleh suku tikus menelan emas kami. Jika tempat itu tidak memiliki racun api, itu akan memungkinkan kekuatan suku tikus menelan emas kita melambung. Sayangnya, orang luar akan menjadi orang pertama yang akan menikmati manfaatnya. Petik 2. Berhenti mengomel. Bahkan dengan kekuatanmu, kamu juga telah terluka oleh Blood Pool, meninggalkanmu seperti ini. Kemungkinan anggota suku lainnya akan mati di tempat jika mereka jatuh. Meskipun itu adalah tanah harta karun, itu juga tempat yang fatal. Jin Gu meringkuk mulutnya saat dia berbicara. Meskipun saya akhirnya mendapatkan racun api di seluruh tubuh saya maju dari bintang 5 Douzong ke bintang 7 Douzong dalam 10 tahun yang singkat ini. Kecepatan ini berkali-kali lebih cepat daripada di tempat lain. Saya bisa dianggap tidak kalah.
Jin Si tersenyum saat dia menjawab. Jika kamu tidak bertemu Xiao Yan, kemungkinan kamu tidak akan hidup selama 3 tahun lagi. Bahkan jika kita dapat mengundang seorang alkemis tingkat 7 dari dataran tengah, kemungkinan harganya akan lebih tinggi daripada jika kita mempekerjakannya. Jin Si tersenyum. Dia juga berdiri dan tatapannya beralih ke mulut gunung berapi. Dia berkata, awalnya, saya berpikir untuk menggunakan kolam darah untuk merawat para ahli di suku saya. Namun, dari kelihatannya sekarang, aku perlu merencanakan dengan hati-hati. Jin Si menghela nafas setelah mengucapkan kata-kata itu. Desahannya mengandung sedikit keengganan. Menjaga harta karun yang tidak bisa mereka gunakan. Perasaan seperti itu adalah hal yang benar-benar menyebabkan seseorang menjadi sengsara. Titik 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 titik. 8 sosok berdiri di lereng dekat mulut gunung berapi. Sebuah argumen terjadi. Kalian semua harus berhenti berdebat. Hanya ada 8 tempat, namun ada 9 dari kita di sini. Saya mengatakan bahwa kita hanya harus mengalokasikan tempat berdasarkan tingkat kekuatan kita. Orang yang paling lemah harus mundur secara sukarela. Apa yang kamu katakan? Seorang pria berpakaian putih, yang memiliki penampilan jahat di antara alisnya, menyapu pandangannya ke semua orang sebelum akhirnya mendarat di Nalan Yanran. Dia tertawa. Ekspresi orang lain berubah setelah mendengar kata-katanya. Namun, mereka tidak membuka mulut. Menjadi orang yang dimaksud, Nalan Yanran mengerutkan alisnya. Tangannya mengusap rubah putih dalam pelukannya saat dia menjawab dengan suara tenang, cukup sulit bagiku untuk mencapai tempat ini dengan kekuatanku. Namun, karena dia telah membawa saya ke sini dengan banyak kesulitan, secara alami tidak mungkin bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk berhenti. Xiao Yan bisa membuatku berhenti, tapi kamu tidak bisa. Yang kamu lakukan hanyalah meminjam kekuatan orang lain. Kemampuan apa yang Anda miliki? Menjadi milik eksklusif orang lain dan membiarkan orang lain bermain denganmu hanya untuk Heaven Mountain Blood Pool tidak ada gunanya. Pria berpakaian putih itu dengan dingin tertawa. Feng Qing'er, Mu Qingluan, dan 2 lainnya tidak bergabung dengan argumen ini. Dengan kekuatan mereka, tidak ada yang berani mengarahkan pandangan mereka ke arah mereka. Oleh karena itu, tatapan mereka semua terlempar ke mulut gunung berapi. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata kasar dari pria berpakaian putih itu. Douqi yang kuat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, api tampak muncul dari matanya yang cantik saat dia menatap yang pertama. Namun, sebelum dia bisa menyerang, sebuah tangan dengan lembut mendarat di bahunya. Tawa yang membuatnya rileks ditransmisikan. Sepertinya diskusinya tidak berjalan lancar. Setelah mendengar suara ini, bahkan Feng Qing'er dan 3 orang lainnya dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Mereka menatap Xiao Yan di belakang Nalan Yanran dan mata mereka mengandung emosi yang tidak biasa. Izinkan saya. Xiao Yan tersenyum sedikit pada Nalan Yanran. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju, menatap pria berpakaian putih itu. Rasa dingin terungkap dalam senyum di wajahnya, apakah menurut Anda lebih baik baginya untuk mundur? Ekspresi pria berpakaian putih menjadi agak jelek saat melihat Xiao Yan muncul. Namun, dia tidak bisa mundur di depan mata semua orang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menguatkan kulitnya dan tertawa dingin. Awalnya, dia tidak akan sampai di sini jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Haruskah dia tidak melepaskan tempat ini? Apakah ada orang lain yang memikirkan ini? Xiao Yan menoleh. Tatapannya perlahan menyapu semua orang saat dia bertanya dengan lembut. Feng Qing'er dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa di depan mata Xiao Yan, yang mengungkapkan aura berbahaya. 2 sisanya tidak berani bentrok dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang akhirnya berbicara. Hanya ada 8 tempat, tetapi ada 9 dari kita di sini. Sudut mulut pria berpakaian putih itu tertarik ketika dia melihat ini sebelum dia akhirnya berteriak. Xiao Yan memiringkan kepalanya setuju. Dia melangkah maju dan suara guntur yang teredam muncul. Sebuah bayangan muncul dan tubuhnya muncul di depan pria berpakaian putih dengan cara seperti hantu. Pria berpakaian putih itu tetap berhati-hati saat berbicara dengan Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika suara guntur muncul. Tubuhnya dengan cepat mundur, tetapi dia baru saja mundur selangkah ketika sesosok mengikuti di belakangnya seperti belatung di tulangnya. Pukulan seperti guntur merobek udara dan dengan keras menabrak dada pria berpakaian putih itu. Guru, seteguk darah merah dimuntahkan saat tubuh pria berpakaian putih itu terbang mundur.
Itu segera bertabrakan dengan batu besar, yang hancur berkeping-keping. Sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa. Sosok Xiao Yan muncul. Dia menatap pria yang pingsan dengan mata acuh tak acuh saat dia perlahan berbicara. Bab 1008, memasuki kolam darah. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan semua orang yang hadir menjadi terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya melihat pria berpakaian putih di tanah. Hati semua orang selain kelompok 4 orang Feng King Er terasa dingin. Tatapan mereka mengandung ketakutan tambahan saat melihat Xiao Yan. Tubuh pria berpakaian putih itu ambruk di atas batu besar. Tubuhnya ditutupi dengan jejak darah dan tanpa sadar berkedut. Pukulan dari Xiao Yan sebelumnya mungkin tidak merenggut nyawanya, tapi itu membuatnya tidak bisa bergerak. Dengan kekuatannya sebagai Do Huang Bintang 7, tidak mungkin baginya untuk menahan pukulan dari Xiao Yan dengan paksa. Mata Xiao Yan menyapu acuh tak acuh pada orang ini. Dia perlahan berbalik dan dinginnya wajahnya dengan cepat meleleh. Dia menyeringai kepada semua orang dan dengan lembut bertanya, bukankah ada jumlah orang yang tepat sekarang? Tatapan Feng King Er menyapu wajah Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, kamu sangat sombong. Sepertinya paviliun petir angin saya tidak dapat dibandingkan dengan Anda dalam hal melakukan hal-hal seperti itu. Petik 2. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi ejekan dalam nada suara Feng King Er. Dia berkata, ini hanya kasus orang lemah yang dimakan. Namun, saya tidak mengerti bagaimana saya bisa lebih sombong daripada paviliun petir angin karena telah menggerakkan beberapa Douzong elit untuk mengelilingi saya. Seseorang hampir tidak dapat menemukan banyak orang yang memiliki kemurahan hati seperti itu. Jika kolam darah gunung surga tidak akan muncul, saya benar-benar ingin menguji Anda untuk melihat level Anda di gunung mata surga ini. Tempat bantuan eksternal, tidak dapat dijangkau. Kilatan dingin melintas di mata Feng King Er saat dia menantang. Jika Nona Feng ingin mencobanya, dia bisa melakukannya kapan saja. Xiao Yan tertawa hambar. Sikapnya yang benar-benar acuh tak acuh menyebabkan Feng King Er menjadi marah. Namun, dia hanya bisa menekan amarah di hatinya ketika dia melirik mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harus segera memasukinya dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Ada energi dalam jumlah terbatas di dalam Heaven Mountain Blood Pool. Jika dia bisa menyerap sedikit lebih banyak ini mungkin bisa memutuskan apakah dia akan menembus kelas Do Huang atau tidak. Xiao Yan mengabaikan Feng King Er setelah melihat bahwa dia menjadi pendiam. Dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran, dan bertanya dengan tatapan berseri-seri, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran terkejut saat melihat wajah tersenyum Xiao Yan. Tiba-tiba, dia merasakan ujung hidungnya berair. Perasaan dilindungi oleh seorang pria ini tampaknya berbeda dari perasaan yang Yun Yun berikan padanya. Itu solid dan aman. Di balik punggung kurus ini, dia tampaknya bisa benar-benar menenangkan hatinya. Namun, penalaran mengatakan kepadanya bahwa kenikmatan tenang semacam ini hanya akan ada untuk sementara waktu. Mungkin itu akan hilang setelah dia meninggalkan gunung mata surga ini. Sudut mulut Nalan Yanran tanpa sadar terangkat dalam ejekan diri ketika dia memikirkan hal ini. Pada satu titik, dia bisa menikmati perasaan seperti itu sepanjang hidupnya. Namun, itu akhirnya dihancurkan olehnya. Apakah ini dianggap menuai apa yang saya tabur? Suara lembut tak terdengar keluar dari mulut Nalan Yanran. Namun, secara kebetulan masuk ke telinga Xiao Yan. Langkah kakinya berhenti sejenak sebelum dia berjalan berdampingan dengannya ke puncak lereng. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya lebih keras ketika dia merasakan Xiao Yan berjalan di sampingnya. Dia perlahan berbalik dan melihat punggung kurus itu. Namun, ketika dia hendak berbicara, suara gemuruh yang menggetarkan jiwa tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Suara guntur yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka mengangkat kepala, hanya untuk melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Sebuah spiral besar berwarna-warni muncul di mulut gunung berapi. Sementara perlahan-lahan berputar, Xiao Yan dan yang lainnya bisa merasakan energi agung yang sangat menakutkan yang berkumpul liar di langit. Apakah kolam darah akan muncul? Kegembiraan muncul di mata kelompok Xiao Yan ketika mereka melihat perubahan yang tidak biasa di langit. Mengikuti kemunculan pusaran energi besar berwarna-warni di langit ini, energi di sekitar mereka mulai berfluktuasi. Gelombang energi mengalir ke pusaran seperti kain berwarna-warni, menyebabkan kecepatan spiral meningkat.
Badai juga muncul entah dari mana, mengikuti peningkatan kecepatan rotasi spiral. Suara siulan merajalela di puncak gunung saat badai membelah puncak gunung seperti ujung pisau. Itu meninggalkan beberapa retakan tebal di beberapa batu besar di tengah gelombang suara, cici. Douki yang kuat melonjak dari tubuh kelompok Xiaoyan. Tubuh mereka seperti batu yang berdiri tanpa bergerak di lereng yang tinggi. Kebanyakan orang yang tiba di sini dianggap sebagai orang-orang top dari generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Secara alami tidak ada orang lemah di antara mereka. Ukuran spiral energi menjadi lebih besar di langit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Pada saat tertentu, kecepatan putaran akhirnya berkurang. Segera, spiral berhenti sejenak sebelum cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari tengah spiral. Bang! Cahaya intens yang tiba-tiba pada dasarnya menutupi seluruh pegunungan mata surga. Pada saat ini, kabut tebal yang menembus pegunungan menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Spiral energi tiba-tiba berhenti begitu cahaya intens muncul. Segera, pilar energi yang berukuran ratusan kaki mengeluarkan ledakan, seperti bola meriam. Itu meledak keluar dari spiral, arahnya menjadi mulut gunung berapi di bawah. Ekspresi Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah di hadapan pilar cahaya energi yang menakutkan ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bang! Kecepatan pilar cahaya sangat cepat. Dalam sekejap, itu dengan keras mendarat di mulut gunung berapi. Segera, gelombang udara yang sangat besar menyapu dan bebatuan aneh di sekitarnya segera meledak. Kaki Xiaoyan dan yang lainnya bergesekan dengan tanah saat mereka mundur hampir 10 meter lebih. Baru kemudian mereka perlahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka melihat ke puncak gunung yang telah menjadi kosong dalam sekejap mata, dan tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Mengangkat mata mereka, mereka bisa melihat bahwa mulut gunung berapi itu dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang pekat. Gelombang energi yang kuat, yang sangat padat, beriak di dalamnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga, silakan bergerak. Sosok Jinsi melayang dari tempat yang jauh sebelum akhirnya mendarat. Ada dua tikus menelan emas besar di belakangnya. Kegembiraan yang sulit dihilangkan langsung melintas di mata Feng Qing'er dan yang lainnya ketika kata-katanya terdengar. Tubuh mereka bergerak dan mereka dengan cepat melepaskan kecepatan tercepat mereka, berubah menjadi beberapa sinar cahaya yang terbang menuju mulut gunung berapi dengan cara seperti kilat. Xiaoyan melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar menyerbu. Hatinya tanpa sadar tertawa. Setelah meraih pergelangan tangan Nalan Yanran dari belakangnya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat melesat ke depan. Ingat, jangan terlalu jauh ke dalam kolam darah gunung surga. Anda harus cepat menyerap energi setelah Anda masuk. Ini adalah kesempatan yang sulit didapat. Xiaoyan dengan cepat mengingatkan Nalan Yanran saat dia melintas ke depan. Ya, Nalan Yanran tidak menentang Xiaoyan menariknya. Sebaliknya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tidak perlu menungguku setelah kamu keluar dari Heaven Mountain Blood Pool. Saya mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Tubuh Xiaoyan bergerak dan muncul di mulut gunung berapi. Dia secara acak mengucapkan beberapa kata saat dia melakukannya. Setelah itu, matanya menyapu mulut gunung berapi dan keheranan tanpa sadar muncul. Pada saat ini, mulut gunung berapi yang sangat besar dipenuhi dengan energi yang padat dan berwarna-warni. Itu tampak sangat cantik. Selain itu, yang paling menarik adalah kolam merah yang mencolok di tengah gunung berapi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, kelompok Xiaoyan masih bisa melihat bahwa bagian dalam Heaven Mountain Blood Pool dipenuhi dengan cairan merah yang tidak biasa. Xiaoyan bisa merasakan bahwa itu penuh dengan energi yang kaya. Apakah itu kolam darah gunung surga? Tatapan panas muncul di mata Xiaoyan saat dia menatap Blood Pool yang tidak biasa. Setelah itu, dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju kolam darah. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan dia bergegas menuju kolam darah gunung surga sambil menarik Nalan Yanran. Ukuran mulut gunung berapi ini sangat besar. Namun, Xiaoyan berhasil menempuh jarak dalam waktu setengah menit dengan kecepatannya. Namun, pada saat dia bergegas, dia secara kebetulan berhasil melihat Feng Qing'er dan yang lainnya menyerbu ke dalam Blood Pool, mengeluarkan suara percikan saat mereka melakukannya. Xiaoyan merasa agak tidak berdaya saat melihat orang-orang ini begitu cemas. Namun, beruntung targetnya adalah bagian bawah Blood Pool. Kalau tidak, akan sangat menyenangkan jika dia bersaing dengan orang-orang ini dalam hal kegilaan.
Kolam darah gunung surga sekitar 70 hingga 80 kaki atau lebih, dan tidak bisa dianggap terlalu besar. Namun, itu lebih dari cukup untuk mengakomodasi Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat kolam darah dari dekat, Xiao Yan merasa bahwa perasaan yang tidak biasa itu menjadi lebih padat. Energi berwarna merah tampaknya tidak jauh berbeda dari darah segar. Itu kental dan merah. Beberapa gelembung seperti darah juga akan berulang kali muncul di permukaan kolam darah. Gelombang energi berwarna darah yang padat perlahan-lahan dipancarkan seperti asap. Memang layak menjadi tempat misterius yang dapat membantu seseorang menembus kemacetan. Jumlah energi yang terkumpul secara mengejutkan berada pada tingkat yang saya lihat untuk pertama kalinya. Xiao Yan menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh kenalan Yan Ran dan tersenyum ketika dia berkata, "Kamu harus masuk. Meskipun Anda belum mencapai puncak kelas Do Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagi Anda." Petik 2. Nalan Yan Ran mengangguk sedikit. Dia meletakkan rubah putih di tangannya dengan lembut di samping kolam darah. Setelah itu, matanya yang cantik berhenti di wajah Xiao Yan sementara dia berbisik, "Terima kasih banyak, kamu, jika kamu ingin menemukan guru di masa depan, kamu mungkin bisa pergi ke Sekte Bunga." Nalan Yan Ran tidak menunggu Xiao Yan menanyainya untuk lebih jelasnya setelah dia berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terjun ke Blood Pool seperti putri duyung. Sekte Bunga, salah satu dari apa yang disebut dua sekte. Xiao Yan terkejut saat melihat punggung Nalan Yan Ran menghilang di dalam Blood Pool. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana Yun Yun berhasil berinteraksi dengan faksi seperti itu. Namun demikian, dia mengingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya melompat ke depan dan mendarat di Blood Pool dengan suara keras. Mulut gunung berapi itu berangsur-angsur menjadi tenang setelah kelompok itu masuk ke dalam kolam darah. Hanya angin liar yang terus mengamuk, membentuk badai bersiul dalam prosesnya. Bab 1009, pelatihan tersembunyi di kolam darah. Hal pertama yang Xiao Yan rasakan setelah masuk ke Blood Pool adalah energi murni dengan kepadatan yang luar biasa. Douki hijau giok berlama-lama di sekitar tubuhnya, benar-benar mengisolasi cairan berwarna darah di sekitarnya dalam prosesnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebagai gantinya, dia berenang ke dasar kolam darah setelah berhenti sejenak. Cairan merah di Blood Pool cukup kental. Itu seperti darah segar. Jarak pandang telah memperpendek tempat ini. Bahkan ketika seseorang berenang, seseorang akan merasakan perlawanan yang cukup kuat. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan Xiao Yan tercengang adalah kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah. Perasaan ini seperti kabut labirin aneh yang dia temui di hutan sebelumnya. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan berwarna merah darah, Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang dengan gila-gilaan menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas, itu pasti Feng King Er dan yang lainnya. Tubuh Xiao Yan berhenti sejenak. Dia ragu-ragu sejenak saat tatapannya melihat ke dasar kolam darah. Karena penglihatannya terhalang, yang bisa dia lihat hanyalah warna merah tua yang tenang. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tulang emas gelap muncul di dalamnya. Dia memegangnya dengan erat, mengatupkan giginya, dan bergerak, menembus cairan berwarna merah dalam prosesnya. Setelah itu, dia dengan cepat berenang ke bawah. Semakin jauh Xiao Yan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kaya. Racun api semacam ini tidak terbentuk secara alami dengan energi. Sebaliknya, itu merembes keluar dari gunung berapi ini. Kolam darah gunung surga ini seharusnya berada di tengah gunung berapi, tempat racun api paling liar dan ganas. Xiao Yan telah melihat sesuatu seperti racun api ini saat itu di menara pemurnian Ki Langit berkobar di Akademi Dalam. Namun, kedua racun api ini jelas berada pada dua level yang sama sekali berbeda. Gunung berapi Heaven Eye Mountain ini telah ada selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Akumulasi racun api sangat menakutkan. Kalau tidak, itu tidak mungkin melukai Jin Si begitu banyak. Seorang elit Douzong tidak lemah. Api hijau giok mengelilingi tubuh Xiao Yan. Suhunya yang menakutkan menyebabkan energi merah darah di sekitarnya menguap sepenuhnya. Racun api yang terkandung dalam energi berwarna merah secara paksa dikeluarkan oleh api, dan bahkan tidak dapat menyentuh tubuh Xiao Yan.
Setelah turun terus-menerus selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiao Yan akhirnya menjadi panas, dan cahaya merembes keluar darinya. Hati Xiao Yan bersukacita saat melihat reaksi tengkorak itu. Kecepatan renangnya berangsur-angsur melambat sebelum tubuhnya berhenti. Tatapannya sangat panas saat dia melihat ke bawah. Ruang di tempat itu samar-samar mengandung perasaan yang terdistorsi. Sejumlah besar cairan berwarna merah yang hadir seolah-olah telah bertemu dengan penghalang tak terlihat, memaksanya untuk berpisah. Apakah ini penghalang spasial? Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat ia melihat ruang terdistorsi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan besar dari benda ini. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit baginya untuk memasukinya. Xiao Yan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas gelap di tangannya. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat. Segera, tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat saat riak melingkar naik dari penghalang spasial. Segera, sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang muncul di depan Xiao Yan. Keseriusan di wajah Xiao Yan menjadi lebih intens saat melihat terowongan ini. Dia mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik napas dalam-dalam. The Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dan benar-benar melilit tubuhnya. Hanya setelah menerapkan tindakan pencegahan ini, Xiao Yan diam-diam rileks. Tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke dalam terowongan. Tubuh Xiao Yan baru saja melewati terowongan ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat melonjak. Tubuhnya segera tenggelam lebih dari selusin meter sebelum stabil. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan mulai mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Area yang disegel oleh penghalang spasial ini tidak terlalu besar. Itu pasti berukuran kurang dari 100 kaki. Viskositas energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika dia menggerakkan lengannya, dia akan merasakan perlawanan yang lebih dari 10 kali lebih kuat dari yang ada di atasnya. Semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Cahaya itu memancarkan bau amis yang samar. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api hijau giok di sekitar tubuh Xiao Yan, mereka akan segera meledak. Pada saat yang sama, nyala api akan bergetar. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatan korosifnya sebenarnya menakutkan ini. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jin Si tidak berani tinggal lama di tempat ini. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Ekspresinya serius saat dia melihat ke bintik-bintik cahaya berwarna abu-abu yang padat. Di bawah Xiao Yan adalah permukaan yang tidak rata yang dipenuhi dengan lubang. Lubang berbagai ukuran ini berulang kali mengeluarkan asap keabu-abuan. Bagian dalam asap dipenuhi dengan racun api berwarna abu-abu. Jelas, bagian bawah kolam darah ini adalah gunung berapi yang mendidih. Tatapan Xiao Yan membawa kejutan saat menyapu area ini, yang telah disegel oleh penghalang spasial. Setelah itu, dia duduk di dalam cairan merah darah. The Glazed Lotus Heart Flame melonjak keluar dari tubuhnya dengan cara yang tak henti-hentinya, mengisolasi dia dari racun api korosif. Jika saya tidak memiliki api surgawi, kemungkinan saya tidak akan berani datang ke sini bahkan jika saya tahu bahwa ini adalah area yang berharga. Xiao Yan menghela nafas sambil bersukacita. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan tertutup. Dalam beberapa menit, Xiao Yan telah berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Segera, kekuatan hisap yang ganas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah gelombang kekuatan hisapnya, cairan berwarna merah darah yang tenang itu terganggu. Energi yang kuat, kental, berwarna merah tak henti-hentinya memasuki tubuh Xiao Yan seperti pilar. Ketika cairan berwarna merah darah membuat kontak dengan permukaan api hijau giok Xiao Yan, itu segera memancarkan gelombang suara, cici. Bintik-bintik cahaya berwarna abu-abu di dalam energi cair segera runtuh. Racun api sulit masuk ke tubuh Xiao Yan karena kehadiran api hati teratai berkilau ini. Cairan berwarna darah ini dianggap sebagai tonik yang hebat hanya setelah menghilangkan racun api. Namun, karena akumulasi dari waktu ke waktu, kedua hal ini tampaknya benar-benar menyatu. Jika Xiao Yan tidak memiliki Glazed Lotus Heart Flame, tidak mungkin baginya untuk memisahkan mereka dengan cara yang begitu mudah. Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang agung memasuki tubuh Xiao Yan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Energi dalam jumlah besar seperti itu sebanding dengan upaya 3 hingga 5 hari yang diberikan pada hari biasa. Sekarang, bagaimanapun,
Itu benar-benar diserap dalam waktu yang sangat singkat. Tidak heran suku tikus menelan emas telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyembunyikan tempat ini. Jika seseorang benar-benar bisa mengeluarkan racun api dari tempat ini, kekuatan suku tikus menelan emas pasti akan melonjak karenanya. Pikiran Xiao Yan mengendalikan energi agung yang mengalir ke tubuhnya dan mengarahkannya sepanjang rute metode mantra Ki Api. Selama sirkulasi, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan sel-selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi, yang telah menyerang tubuhnya. Sementara mereka menelan, mereka juga dengan cepat memperkuat diri mereka sendiri. Energi darah kental tampaknya memiliki semacam efek ajaib. Jumlah itu yang bisa diserap sangat tinggi. Mungkin itu karena akumulasi selama bertahun-tahun, tetapi juga memiliki kekuatan hidup yang samar. Selama penyerapan, Xiao Yan bisa merasakan bahwa tubuhnya dalam keadaan energi. Ini adalah perasaan yang sangat unik. Jika orang lain ada di sini sekarang, orang itu akan menemukan bahwa seluruh tubuh Xiao Yan tampaknya telah berubah warna menjadi merah darah. Energi yang agung dan kental telah memenuhi setiap inci tubuhnya. Bahkan kulitnya menjadi sangat fleksibel saat berendam dalam energi berwarna darah. Hati Xiao Yan merasakan kegembiraan yang luar biasa karena energi darah memiliki efek yang begitu ajaib. Jika Xiao Yan memiliki keraguan sebelumnya tentang tempat ini yang dapat membantunya menembus kelas Do Huang, dia telah melupakan semuanya. Menurut kecepatan ini, dia memiliki keyakinan bahwa lubang energi tak berdasar yang dibutuhkan untuk menembus kelas Do Huang akan diisi oleh tempat ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiao Yan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya. Di tempat ini, dia tanpa rasa takut bisa menyerap energi di sekitarnya tanpa khawatir menghadapi situasi di mana energinya akan habis. Racun api gunung surga di tempat ini, yang paling ditakuti orang lain, tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiao Yan, oleh karena itu, tanah harta karun ini bisa disebut sebagai penjahit yang dibuat sempurna untuk Xiao Yan. Kecepatan hisap Xiao Yan mungkin menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa meskipun ini masalahnya, waktu yang lama masih diperlukan jika dia ingin menembus kelas Do Huang. Energi yang dibutuhkan untuk menembus puncak kelas Do Huang benar-benar terlalu besar. Tubuh Xiao Yan duduk bersila di dasar kolam darah seperti mayat. Api hijau giok di sekitar tubuhnya muncul seolah-olah tidak pernah bisa padam karena dengan kuat melindungi Xiao Yan. Gelombang energi merah darah tebal di sekitar api menembusnya, tanpa henti, sebelum mengalir ke tubuh Xiao Yan. Bagian bawah blood pool yang tenang tidak memiliki konsep waktu. Xiao Yan duduk di sana seperti biksu tua. Aura yang menyebar dari tubuhnya secara bertahap naik dengan lambat. Meskipun kecepatan ini tampak lambat, ia melintasi ngarai besar antara kelas Do Huang dan kelas Do Song. Kekuatan Xiao Yan naik dengan kecepatan siput. Menurut kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menerobos. Bab 1010, Efek Pemurnian Jiwa. Bagian bawah kolam darah berwarna merah gelap benar-benar sunyi. Semuanya berkembang di tengah keheningan ini. Bahkan waktu tampaknya telah kehilangan tujuannya di tempat seperti itu. Warna hijau giok terlihat samar-samar dalam warna merah menyala. Itu sangat eye-catching. Jika seseorang melihat lebih dekat, sosok, duduk bersila, akhirnya akan terungkap. Secara alami, sosok itu adalah Xiao Yan, yang telah memasuki blood pool untuk berlatih. Xiao Yan tidak pernah keluar dari status pelatihannya sejak dia memasukinya. Dia seperti seorang biksu tua yang mempertahankan postur tak tergoyahkan saat dia menyerap energi besar dan perkasa dari sekelilingnya. Setelah itu, ia menggunakannya untuk memperbaiki pembuluh darah, tulang, otot, dan bahkan selnya. Warna darah merah gelap menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan. Bahkan wajahnya dipenuhi dengan warna darah ini. Sekilas, Xiao Yan tampak buas. Namun, beruntung tidak ada orang lain yang hadir selain dia. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat adegan ini. Dengan memperkirakan waktu, Xiao Yan seharusnya sudah berada di tempat ini selama sekitar 2 hari. Dia tidak beristirahat bahkan untuk sesaat selama 2 hari ini saat dia terus menyerap energi yang kuat dari sekelilingnya. Selama penyerapan yang cepat dan ganas ini, Douqi di dalam tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih kuat karena berulang kali mengalir melalui pembuluh darahnya dengan cara yang menerjang, seperti aliran sungai. Menurut perkiraan Xiao Yan, kemungkinan dia telah mencapai puncak bintang 9 Do Huang. Namun, masih ada jarak yang sulit diperkirakan dari titik ini. Jika dia ingin berhasil menembus kelas Do Huang,
Sangat tidak mungkin dia bisa mencapainya dalam 2 hingga 3 hari bahkan dengan bantuan kolam darah gunung surga. Xiao Yan secara alami jelas tentang ini di dalam hatinya. Karena itu, dia tidak merasakan iritasi apapun. Dia mempertahankan pikiran yang tenang saat dia mengikuti metode yang benar dan menyerap energi merah darah, membiarkan dirinya mengendalikan sebagian besar energi yang melonjak. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat dia, bagaimana dia akan bertarung dengan orang lain jika dia tidak dapat dengan mudah mengendalikan Douqi di dalam tubuhnya. Mentalitas tenang Xiao Yan mempersulit pelatihan pahitnya untuk memengaruhi kondisi mentalnya. Tubuhnya benar-benar diam saat dia menyerap energi, sekali lagi tenggelam dalam perasaan misterius karena tubuhnya benar-benar berubah. Sementara latihan yang tenang ini berlanjut seiring waktu, rambut hitam Xiao Yan tumbuh lebih panjang seperti rumput liar. Mungkin itu karena bagian dalam tubuhnya penuh dengan terlalu banyak energi berwarna darah, tapi rambut hitamnya berangsur-angsur berubah warna menjadi merah darah. Melihatnya dari kejauhan, Xiao Yan muncul seperti orang berdarah, memancarkan aura menakutkan yang samar. Xiao Yan tidak peduli tentang transformasi di permukaan tubuhnya. Dia tahu bahwa perubahan ini karena dia tidak dapat mengontrol dengan tepat jumlah energi yang terlalu besar yang dia serap. Setelah dia mengendalikan energi di dalam tubuhnya, semuanya secara alami akan kembali ke keadaan semula. Apa yang perlu dia lakukan saat ini adalah benar-benar memfokuskan pikirannya dan merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah merah tua. Dalam sekejap mata, hampir 10 hari berlalu. Tubuh Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Rambutnya yang berwarna merah darah juga menjadi lebih lebat. Namun, perlu disebutkan bahwa aura Xiao Yan saat ini secara bertahap melonjak ke tingkat yang menakutkan. Meskipun dia belum menembus kelas Dou Huang, dia setidaknya 2 hingga 3 kali lebih kuat dibandingkan 10 hari yang lalu. Gelombang demi gelombang energi kental tak henti-hentinya mengalir ke tubuh Xiao Yan. Pada saat tertentu, wajah Xiao Yan tiba-tiba bergerak. Matanya sedikit berkedut, dan perlahan terbuka. Transformasi auranya tidak membawa Xiao Yan berhasil menembus kelas Dou Huang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya mencapai kelas Dou Song. Jika bukan karena kolam darah gunung surga ini, kemungkinan Xiao Yan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai tahap ini bahkan dengan kecepatan pelatihannya yang luar biasa. Mata Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan saat dia membukanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi latihannya bukan karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiao Yan menemukan sesuatu tentang pelatihannya di tempat ini. Avatar spiritual, 3000 petir ilusi tubuh, di antara alisnya juga menyerap energi berwarna darah. Mungkin karena penekanannya, tapi avatar tidak berhasil menyerap banyak energi. Oleh karena itu, baru sekarang Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini dapat memperkuat jiwa. Xiao Yan ragu-ragu bergumam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya tak berbentuk bergegas dari antara alisnya, dan akhirnya mendarat di sampingnya. Avatar baru saja muncul ketika bagian dalam tubuhnya secara otomatis mengeluarkan gaya hisap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga tampak terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Ketika energi kental ini membuat kontak dengan api hati jatuh di permukaan tubuh avatar, itu segera mengeluarkan suara berderak, yang muncul karena racun api di dalam energi. Beruntung api hati jatuh melindungi avatar. Jika tidak, saat avatar ini muncul, itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat pemandangan ini. Dia berbicara dengan gembira di dalam hatinya. Setelah energi besar dan perkasa memasuki avatar, orang bisa melihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, avatar yang awalnya transparan segera berubah menjadi merah darah. Meskipun warnanya telah berubah, Xiao Yan, yang memiliki kontak spiritual dengan avatar, terkejut menemukan bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menyebabkan seseorang terkejut. Menurut kecepatan ini dan penyempurnaan dari Valen Heart Flame, sepertinya avatar akan dapat mencapai tahap menengah segera. Energi di tempat ini juga memiliki efek menyempurnakan avatar spiritual. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut setelah dikejutkan sejenak oleh kecepatan ini. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Xiao Yan akan dapat melatih tubuh ilusi 3000 petirnya ke tahap menengah. Jika berita ini menyebar ke telinga di dalam Wind Lightning Pavilion,
kemungkinan orang-orang yang mempraktikkan teknik Do ini akan segera memuntahkan darah di tempat. Ini terutama terjadi pada Fan Tian. Harus diketahui bahwa orang tua ini telah menghabiskan hampir 5 tahun untuk melatih avatarnya ke tahap menengah, namun Xiao Yan telah mempersingkat jumlah waktu yang dibutuhkan dari 5 tahun menjadi kerangka waktu lebih dari 10 kali lebih cepat. Kesenjangan ini seluas celah antara awan dan tanah. Efek ajaib dari energi berwarna darah di tempat ini kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan Jin Si tidak sadari. Lagi pula, dia tidak memiliki api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, dia tidak akan berani melepaskan jiwanya. Jika jiwanya terkontaminasi oleh racun api, dia akan mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan, dan dia pasti akan mati. Xiao Yan melompat kegirangan di dalam hatinya karena penemuan ini. Matanya dengan tegas terfokus pada transformasi avatarnya. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Xiao Yan hanya benar-benar santai ketika dia melihat tidak ada masalah yang terjadi. Dia menempatkan avatarnya di sampingnya dan membiarkannya menyerap energi. Bagaimanapun, bagian bawah kolam darah memiliki energi yang sangat besar, cukup untuk mereka sia-siakan. Pikiran Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya setelah menjauh dari avatar. Kegembiraan di wajahnya menjadi lebih padat saat dia dengan lembut bergumam, puncak kelas Do Huang, bahwa Jin Si tidak berbohong. Tempat ini sepertinya benar-benar memungkinkan saya untuk berhasil menembus kelas Do Huang dan maju ke Do Song. Namun, sepertinya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia mendongak. Energi merah darah yang ganas tidak memungkinkan penglihatannya mencapai jarak yang jauh. Warna merah tua yang seragam menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Namun, untuk berhasil menembus kelas Do Huang, Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Jika saya berhasil menembus kelas Do Song, kemungkinan besar saya akan dapat bertahan bahkan melawan Fei Tian tua itu, yang tidak akan mati. Haruskah saya meminjam kekuatan Tuan Tua Yao lagi? Saya mungkin benar-benar bisa bertarung dengannya secara langsung. Petik 2. Do Zong dan Do Huang adalah dua kelas yang sama sekali berbeda. Jika Xiao Yan berhasil menerobos, jarak antara dia dan Fei Tian tidak akan lagi begitu jauh dan tidak terjangkau. Dia bahkan mungkin bisa bertarung dengan Fei Tian jika dia meminjam bantuan dari beberapa hal eksternal. Selain itu, jika dia mencapai kelas Do Zong, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 juga akan meningkat secara signifikan. Dia tidak perlu lagi mengandalkan keberuntungannya. Dengan kemampuan ini, Xiao Yan cukup yakin bahwa dia akan bisa masuk 10 besar pil gathering yang diselenggarakan oleh Pil Tower. Hati Xiao Yan juga menjadi lebih panas saat dia memikirkan berbagai manfaat yang akan dia terima setelah mencapai kelas Do Song. Dia menghirup udara dalam-dalam, melirik avatar spiritualnya yang menyerap energi tidak jauh di sampingnya, dan sekali lagi membentuk segel latihan dengan tangannya. Matanya perlahan tertutup. Kali ini, dia telah memutuskan bahwa dia pasti tidak akan meninggalkan dasar Blood Pool sampai dia menerobos ke kelas Do Song. Setelah Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, dasar kolam darah sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Satu-satunya hal yang berbeda, bagaimanapun, adalah bahwa ada sosok tambahan yang menyerap energi, seperti lubang kosong, di dalam dunia merah gelap ini. Waktu berlalu sangat cepat di tempat ini. Xiao Yan, yang telah sepenuhnya memasuki kondisi pelatihannya, benar-benar lupa tentang aliran waktu. Dia secara bertahap memasuki kondisi yang sama sekali tidak menyadari sekelilingnya. Satu-satunya cara untuk keluar dari tempat ini adalah menunggu hari terobosannya.